Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai step yang pertama yaitu membuat saku vest. Ini sakunya dengan sistem bobok ya. Kita siapkan dulu polanya. Salah satu pola celananya. Ini kemudian kita buka dan kita lihat tanda sakunya yang kemarin sudah kita rader. Nah, seperti ini kita akan membentuk kotak di tanda ini. Kita ambil penggaris. Lebarnya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Jika 1,5 maka ini geser 0,75 ke kanan dan ke kiri. Jika 2 maka kiri kanannya 1 cm. Ini saya akan bikin lebarnya 1,5 saja. Jadi ini saya geser ke kiri dan ke kanan sejauh 0,75 cm. Bagian ujung sini juga sama, kita ukur dengan ukuran yang sama 0,75 cm. Kita garis dan lalu sini-sininya juga supaya rata. Lalu kita hubungkan titiknya menjadi sebuah kotak. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Jadi ini 1,5, panjangnya kemarin yang sudah kita ukur 12 sampai 14 cm. Nah, ini sudah, lalu kita siapkan kain untuk lapisan sakunya yang kemarin sudah kita potong serong. Ini akan kita beri viselin. Ada 2 buah kain. Masing-masing kita kasih viselin di bagian buruk kainnya. Bagian mengkilat viselinnya kita letakkan di bagian buruk, lalu kita setrika hingga viselinnya menempel seperti ini. Nah, ini sudah menempel, sudah kita siap untuk gunakan. Kita letakkan di bawah gambar kotak, bagian baik saling bertemu dengan bagian baik kain. Seperti ini, kira-kira kita paskan dulu posisinya. Ini kan panjangnya lebarnya sekitar 9 cm. Lalu kita bagi untuk bagian sisi lebarnya ini, yang bagian atas bawah sakunya ini, posisikan dengan posisi yang kedua-duanya mendapat porsi yang sama. Dari sini ke sini sama. Sekitar 2-3 cm. Lalu bagian sisi sini ini sekitar 2-3 cm juga. Bagian atas, kemudian bawahnya ini sekitar 6 cm atau sisa dari lebar kainnya. Nah, lalu ini kita kelilingi dengan jarum pentul supaya tidak bergeser. Ada pula yang dijahit jelujur supaya lebih mantap lagi dan lebih gampang ketika dijahit mesin. Jadi suka-suka teman-teman. Nah, ini lalu kita jahit bentuk kotaknya. Perlahan ketika menjahitnya harus konsisten dan tepat di garis kotak yang tadi sudah kita gambar. Tidak perlu terburu-buru, berhenti ketika di persimpangan siku. Ini bentuk sudutnya harus sempurna, jadi harus pas banget dengan bentuk kotaknya. Kita lakukan penjahitan di sekeliling kotak yang sudah kita buat. Nah, sudah selesai seperti ini hasil kotak yang tadi kita jahit. Nah, bagian baliknya seperti ini. Nah, begini. Ingat ya teman-teman, jangan kebalik ketika memasang lembaran lapisannya. Lapisan yang lebar ini posisinya di pesak depan, kemudian yang kecil ini di pesak belakang. Nah, jadi jangan sampai terbalik posisinya. Baik, setelah itu kita ambil lalu kita belah tepat di tanda rader dengan bantuan pendedel dulu, lalu kita gunting mengikuti garis radernya tepat di tengah. Lalu ketika mendekati sudut kita posisikan seperti ini ke arah sudut kotaknya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini guntingannya harus mepet tapi jangan sampai memutus benangnya. Bagian sini juga sama, kita lakukan hal yang sama.
bagian pojoknya juga mepet tapi jangan sampai memutus benang. Sudah seperti ini, lalu kita arahkan lapisan yang berfislin tadi ke arah dalam, yang bagian yang pendek. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk bagian yang lebar, ini kita lipat dulu sebesar 1,5 cm atau selebar lubangnya, seperti ini. Nah, jadi ini nanti menutup begini. Nah, ini lebih baik disetrika dulu supaya sakunya rapi. Nah, ini sudah kita setrika dan kita bentuk. Ini yang pendek seperti ini, kampuhnya ikut ke lapisan sakunya. Kemudian bagian bawah yang lebar ini kita lipat dulu. Lebar lipatannya sekitar 1,5 atau sesuai dengan besar lubang yang sudah kita buat. Kita lipat dulu seperti ini, lalu nanti ini kita arahkan begini. Nah, penampakannya jadi seperti ini. Nah, begini ya. Lakukan dengan rapi dan telaten. Nah, lalu setelah itu kita lakukan tindasan dulu seperti ini di yang bagian yang kecil sekitar 2 mm dari jahitan. Perlahan saja. Hasilnya seperti ini. Nah, ini karena saya pakai benang yang warnanya kontras jadi agak amburadul ya jahitannya. Untuk teman-teman silakan gunakan benang yang warnanya sama atau senada. Kemudian bagian bawahnya kita akan menjahit di tepat sela-sela sambungan antara lapisan dan bahan utama celananya. Jadi di sini. Nanti tembus di sini, kampuh ikut di lapisannya. Jahit secara perlahan saja dan sangat hati-hati. Jangan miring-miring, konsisten. Nah, seperti ini hasilnya tepat di sela-sela sambungan. Kemudian di baliknya seperti ini. Nah, gini kita posisikan kembali lapisannya, kita akan melakukan jahit tindas dari dalam. Nah, walaupun ada pula yang menindas sakunya ini dari arah luar, baik secara keliling ataupun bagian sisi sininya aja. Jadi tergantung kesukaan masing-masing. Kalau dari arah luar nggak masalah, yang penting bisa konsisten rapinya. Nah, kita akan menindas dari arah dalam yang saya lakukan tepat di segitiganya ini. Nah, ini dirapikan dulu, jangan sampai melongo seperti ini. Atau ada juga yang bahkan ditusuk balut atau dijahit balut dulu. Dijelucur dengan tangan. Nah, ini kita jahit tepat menimpa di jahitan kain kampuh segitiganya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, begini sakunya ketika sudah ditindas segitiganya. Nah, gini lalu kita lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya lagi sama seperti ini. Nah, sisi satunya sama kita tutup atau kita tindas bagian sudut segitiganya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memasang furing pada lapisannya. Furing memanjang, bagian lebar ujungnya kita letakkan di sini, nanti kita jahit sisi sebelahnya lagi di sini. Nah, ini kemudian kita jahit di kedua sisinya. Kemudian sisi sebelahnya lagi kita jahit. Setelah dijahit, kita rapikan kampuh-kampuhnya dengan diobras. Bagian sininya juga sama, kita obras. Nah, setelah diobras seperti ini, lalu kita akan menutup atau membuntu sakunya. Bisa diarahkan seperti ini posisinya. Tinggal kita buntu, kita tutup dengan jahitan, bisa seperti ini. Nah, posisinya di bawah ya furingnya. Nah, bisa seperti ini, nanti kita tinggal jahit bagian tepi sini untuk menutup. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti furingnya, kalau sakunya melongo, nanti furingnya jadi kelihatan. Nih, jadi harus hati-hati.
Namun ada juga dengan cara yang kedua, ketika menutup saku, lapisannya kita arahkan ke bawah semua seperti ini. Nah, baru kita tindas, kita tutup sakunya di sini dan sini. Nanti hasilnya jadi lebih bagus apabila sakunya melongo sedikit, itu furingnya tidak terlihat karena dia ada sambungan ininya. Tapi kekurangannya nanti di bagian sudut sini nanti menebal karena arah lapisannya ke bawah, jadi semakin bertumpuk. Nah, karena tidak semua kain bisa dijahit menebal, nanti bisa jelek. Nah, jadi nanti ini tergantung kesukaan teman-teman saja bagaimana baiknya. Silahkan dipertimbangkan, pilih cara yang ke satu atau yang kedua. Kita tindas, jaraknya sekitar 2 cm dari segitiga robekan saku supaya lebih luas. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu sisi sebelahnya lagi kita perlakukan dengan hal yang sama, sekitar 2 cm dari segitiga robekan tadi. Kita jahit atau kita buntut sakunya seperti ini. Sudah, lalu ini kita rapikan, kita potong kampuhnya dan diobras. Nah, jadi seperti ini hasilnya, sudah diobras. Sakunya kotak begini. Jika bagian depan hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini pesak depan, ini sakunya, ini saku kanan ya berarti. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman buat lagi di saku sisi yang sebelah kirinya dan samakan posisinya dengan yang sebelah yang